Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan. Saya Mega Hertiantara Nova akan mereview jurnal yang berjudul Implementing TPM Supported by 5S to Improve the Availability of an Automotive Production Line, guna melengkapi tugas besar 2 mata kuliah Perancangan Sistem Keandalan dan Perawatan. Jurnal ini ditulis oleh I.M. Ribeiro, R. Godina, C. Pimentel, F. J. G. Silva, J. C. O. Matias, yang terbit pada tahun 2019. Nama jurnalnya Prosedia Manufacturing, status jurnal Open Access, link jurnalnya dari ScienDirect. Latar belakang penulisan jurnal. Industri otomotif telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan ini berasal dari proses kompetitif yang mengarahkan produsen untuk menganekaragamkan produk mereka untuk menciptakan pasar baru. Reorganisasi industri otomotif ini telah mengubah hubungan antara produsen peralatan dan pembangun, tetapi juga secara lebih luas organisasi proses produksi itu sendiri. Meningkatnya persaingan global fokus pada penghematan bahan bakar, kenaikan harga komoditas, kelistrikan, dan mobilitas cerdas, serta siklus pembangunan yang lebih pendek merupakan faktor-faktor yang menjadikan sektor otomotif salah satu industri yang paling kompetitif saat ini. Dalam upaya diversifikasi ini, pemeliharaan merupakan faktor penting yang dapat menjamin keberlanjutan mesin dan juga membantu memastikan ketersediaan alat produksi. Total Productive Maintenance atau TPM adalah filosofi yang bertujuan untuk mengoptimalkan keseluruhan kinerja peralatan produksi dan memastikan penggunaannya yang paling efisien. Metode ini berfokus pada partisipasi karyawan dalam upaya pemeliharaan dan efisiensi peralatan. Maksimalkan efisiensi dan menemukan biaya optimal selama siklus hidup peralatan. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kualitas produk. Filosofi ini diterapkan di semua tingkatan perusahaan dan membutuhkan komitmen dari semua karyawan. Filosofi dari TPM adalah untuk tidak pernah berhenti mencari produktivitas maksimum dari sistem industri untuk mendapatkan penggunaan maksimum dari potensi produktif atau sedekat mungkin ke nol interupsi proses. Pendekatan TPM adalah pendekatan yang berfokus pada 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap analisis, yang terutama ditujukan untuk meningkatkan efisiensi peralatan produksi secara keseluruhan. Tahap kedua adalah tahap perbaikan, seputar konsep perawatan itu sendiri, yaitu partisipasi operator mesin dengan memberikan tanggung jawab dalam pengoperasian peralatannya. TPM berupaya mencapai 100% ketersediaan peralatan produksi untuk produksi dengan menghilangkan pemadaman peralatan dan penghentian yang tidak direncanakan, limbah yang disebabkan oleh kinerja mesin yang menurun, produktivitas yang berkurang yang disebabkan oleh pengurangan kecepatan alat berat, pemutusan atau penghentian yang diminta oleh operator tingkat rendah,
atau kurangnya personel yang memenuhi syarat, dan hilangnya waktu yang berharga ketika memulai peralatan setelah pemadaman yang direncanakan atau tidak. Menerapkan TPM membawa beberapa keuntungan seperti kualitas yang lebih baik, karena stabilitas peralatan yang lebih baik, produktivitas yang ditingkatkan dengan menghilangkan pemadaman listrik, penghentian mikro dan hilangnya kecepatan, peningkatan tingkat pengiriman karena jadwal yang lebih mudah, pengurangan akumulasi pekerjaan yang sedang berlangsung atau work in progress di lokasi yang disediakan dengan tujuan untuk mengkompensasi penghentian mesin dan akhirnya dapat meningkatkan kepuasan karyawan melalui hasil yang lebih baik, lebih akuntabilitas, dan keterlibatan dan tugas yang lebih kaya. Rumusan masalah dari jurnal tersebut adalah bagaimana cara meningkatkan ketersediaan lini produksi kritis melalui metodologi TPM dan didukung oleh tools lean maintenance. Tujuan penulisan jurnal pada penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan lini produksi kritis melalui metodologi TPM dan didukung oleh tools lean maintenance. Teori dasar isi jurnal. Beberapa indeks digunakan dalam unit industri ini untuk menilai seberapa efektif operasi pemeliharaan dilakukan. Salah satu indeks yang digunakan adalah Overall Equipment Efficiency atau OEE, yang merupakan ukuran yang menyampaikan seberapa baik peralatan beroperasi jika dibandingkan dengan potensi penuhnya dan direpresentasikan sebagai berikut, yaitu OEE sama dengan OA dikali OP dikali OQ, di mana OA adalah ketersediaan operasional, OP adalah kinerja operasional, dan OQ adalah kualitas operasional. Ketersediaan operasional, kinerja operasional, dan kualitas operasional dinyatakan dengan persamaan berikut. OA sama dengan operating time dibagi dengan effective time. OP sama dengan time of correct operation dibagi dengan operating time. OQ sama dengan conforming price dibagi all the product price. Mean time between failures atau MTBF adalah indeks yang memberikan informasi mengenai keandalan peralatan. Ini menyatakan waktu rata-rata dari operasi yang sesuai, yaitu waktu yang berlalu rata-rata antara dua kesalahan yang berurutan. Untuk satu MTBF dihitung dengan rasio antara waktu operasi dan jumlah kesalahan. MTBF dinyatakan sebagai berikut, yaitu MTBF sama dengan operating time dibagi number of fault. Mean time to repair atau NTTR adalah waktu rata-rata yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan. Untuk periode tertentu, MTTR dihitung melalui rasio antara waktu yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan atau TF dan jumlah kesalahan. MTTR dinyatakan sebagai berikut. MTTR sama dengan TF per number of fault. Menurut NPN 13306 tahun 2007, ketersediaan atau A didefinisikan sebagai kemampuan suatu barang berada dalam posisi untuk memenuhi fungsi yang diperlukan dalam kondisi tertentu, pada waktu tertentu, atau dalam interval waktu tertentu. Dengan asumsi bahwa sarana eksternal yang diperlukan disediakan. Ekspresi
ketersediaan bergantung pada MTTR dan MTBF yang telah disebutkan, dan dapat dihitung seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut, yaitu A atau ketersediaan sama dengan MTBF dibagi dengan MTBF dijumlahkan dengan MTTR. Metode riset jurnal. Analisis dilakukan terhadap kondisi awal jalur, di mana permasalahan utama diidentifikasi dengan menggunakan beberapa alat untuk keperluan tersebut, seperti MTBF, MTTR, OEE, dan A. Menanggapi masalah yang diidentifikasi, rencana tindakan dikembangkan dan diimplementasikan untuk menentukan dan menemukan akar penyebab tingginya jumlah malfungsi dan kesalahan di salah satu peralatan lini dengan penggunaan alat 5S, manajemen dan pemeliharaan, serta pengembangan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan operator. Pengumpulan data. Langkah pertama dalam pengembangan rencana peningkatan adalah pemilihan jalur produksi tempat proyek ini akan dilaksanakan. Untuk itu, sebuah studi dilakukan yang melibatkan analisis kesalahan yang terdaftar pada peralatan di seluruh pabrik pada periode antara Juni dan November 2017. Dalam analisis ini, diverifikasi bahwa jumlah mesin yang setidaknya ada satu kesalahan sangat tinggi, dan karena alasan ini diputuskan untuk memilih 50 mesin dengan lebih banyak kerusakan. Karena beberapa mesin ini serupa, maka diputuskan untuk mengkelompokkannya dengan maksud untuk menyortir jenis mesin yang lebih negatif. Gambar 1 merupakan gambar distribusi kegagalan menurut teknologi peralatan antara Juni dan November 2017. Gambar 1 menunjukkan diagram Pareto, di mana kolom mewakili frekuensi kegagalan, yaitu jumlah kesalahan, dan garis kontinu, frekuensi terakumulasi antara bulan Juni dan November. Dalam gambar ini, demi komitmen kepada pemasok, nama-nama teknologinya tidak diungkapkan. Dapat diamati terdapat 32 kelompok teknologi yang teridentifikasi. Yang paling negatif adalah teknologi 1 dengan total 125 kegagalan. Dilakukan analisis terhadap keadaan awal jalur crankcase. Untuk lebih memahami keadaan ini, beberapa indeks dinilai seperti MTBF, MTTR, OEE, dan A. Selanjutnya, kerugian peralatan dan masing-masing peralatan yang lebih merugikan dianalisis. Masalah utama yang awalnya dihadapi di lini produksi dianalisis. Gambar 2 menunjukkan OEE bulanan yang diperoleh selama tahun 2017. Pada pemesinan crankcase beserta target OEE untuk tahun yang sama, yang diwakili oleh jalur kontinu. Kolom terakhir mengacu pada rata-rata yang diperoleh untuk indeks ini pada tahun 2017. Sasaran OEE untuk 2017 adalah 88%, tetapi rata-rata tahunan yang ditunjukkan pada gambar 2 menunjukkan bahwa indeks ini mencapai 82,1%. Juga diamati bahwa hanya pada bulan Januari, Maret, dan April tujuan itu tercapai. Nilai terendah yang diperoleh di bulan Agustus adalah negatif, karena bulan ini merupakan bulan yang lambat dengan hampir tidak ada pesanan.
mempertimbangkan 5 bulan terakhir tahun 2017, tidak ada satupun yang berhasil mencapai target OEE. Pada bulan September dan Desember masing-masing sebesar 80,4% dan 81,6%. Untuk pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan antara OEE yang diperoleh dan OEE objektif, diperoleh gambar 3 yang menunjukkan deviasi OEE bulanan dari target. Dengan menganalisis besar kecilnya batang vertikal untuk setiap titik pada grafik, terlihat bahwa bulan Oktober dan November menunjukkan deviasi kurang lebih 5%, hanya dilampaui bulan Agustus dengan standar deviasi 6%. Standar deviasi yang diamati pada bulan-bulan ini menunjukkan seberapa jauh mereka harus meningkatkan untuk mencapai target pengelolaan OEE. Nah, ini merupakan gambar deviasi standar dari OEE aktual yang kaitannya dengan OEE target. Untuk mempelajari keandalan peralatan dari lini produksi Intermediate Crankcase, MTBF bulanan dihitung selama tahun 2017. Mengetahui bahwa MTBF mewakili waktu rata-rata antara kegagalan. Ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi waktu yang berlalu antara kegagalan yang berurutan di set peralatan ini. Dengan menganalisis gambar 4, dapat dikatakan bahwa bulan Maret adalah bulan yang lebih banyak mengalami kegagalan karena merupakan bulan yang paling rendah dari MTBF. Dengan waktu rata-rata antar kegagalan sebesar 91,45 jam. Artinya rata-rata untuk setiap 91,45 jam terjadi kegagalan pada salah satu peralatan di jalur ini. Untuk mempelajari kemampuan peralatan Intermediate Crankcase perlu dihitung MTTR. Indeks ini memberitahu bahwa rata-rata yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan. Oleh karena itu, semakin rendah MTTR, semakin baik. Dengan menganalisis gambar 5, dapat dikatakan bahwa MTTR menunjukkan tren yang positif, di mana dalam hal indeks ini merupakan hasil negatif untuk manajemen pemeliharaan, karena tren yang positif menunjukkan bahwa waktu perbaikan peralatan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2017. Bulan di mana waktu perbaikan rata-rata tertinggi adalah Desember, dengan rata-rata 6 jam untuk memperbaiki waktu henti peralatan. Di sisi lain, bulan April merupakan bulan di mana waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan lebih rendah, yaitu rata-rata 1,65 jam. Nilai MTTR yang tinggi dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti kompleksitas malfungsi, kurangnya pengetahuan teknisi perawatan, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya material. Ini merupakan gambar MTTR crankcase satuan dalam jam. Dalam skenario yang sempurna, di mana dimungkinkan untuk melakukan semua perbaikan dari kegagalan di luar jam operasi yang dijadwalkan, ketersediaan peralatan atau set peralatan apapun adalah 100%. Tetapi ini bukanlah yang terjadi pada kenyataannya. Dengan mempertimbangkan MTTR dan MTBF yang telah dihitung sebelumnya, ketersediaan peralatan pada tahun 2017 yang ditunjukkan pada gambar 6 dihitung. Melalui pengamatan pada gambar 5, terverifikasi bahwa ketersediaan menunjukkan tren negatif sepanjang tahun 2017. Bulan April merupakan bulan di mana ketersediaan memperoleh nilai tertinggi yaitu sekitar 98,9%. Di sisi lain, bulan Oktober merupakan bulan dengan ketersediaan yang lebih rendah, yaitu sekitar 94,8%. Nilai tersebut terkait dengan tingginya MTTR yang diperoleh selama bulan Oktober, karena ketersediaannya terkait dengan indeks ini. Ini merupakan gambar ketersediaan Intermediate Crankcase
satuan dalam jam. Hasil analisis jurnal. Yang pertama, rencana perbaikan pemeliharaan. Seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya, melalui analisis keadaan awal jalur produksi intermediate crankcase, beberapa masalah dan peluang untuk perbaikan diidentifikasi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan dan dilaksanakan usulan perbaikan yang akan membalikkan keadaan yang ditemukan dan konsekuensinya berkontribusi pada peningkatan ketersediaan jalur produksi yang diteliti. Dengan cara ini, bagian ini menyajikan seperangkat proposal perbaikan serta deskripsi dan penjelasan implementasinya. Dengan peningkatan terencana autonomous maintenance, dimungkinkan untuk mengurangi total beban tahunan sebesar 236 jam. Karena rencana autonomous maintenance yang lama memiliki sekitar 310 jam dan rencana yang direvisi hanya memiliki sekitar 68 jam beban tahunan. Penurunan drastis ini terutama disebabkan oleh perubahan waktu yang diperkirakan untuk tugas-tugas verifikasi yang perlu dilakukan oleh semua tim. Sedangkan dalam rencana autonomous maintenance selama ini direpresentasikan sekitar 214 jam. Dalam revisi hanya mewakili 24 jam. Tugas harian juga mengurangi waktu penyelesaian yang diharapkan sekitar 44 jam pada akhir 1 tahun. Dampak penerapan konsep 5S. Manfaat konsep 5S ini lebih terlihat pada lemari minyak. Karena ini terdiri dari banyak minyak yang menghasilkan waktu pencarian yang tinggi. Namun dengan penerapan 5S dan manajemen visual, karyawan mengambil lebih sedikit waktu untuk menemukannya. Sebelumnya, karyawan tidak memiliki cara untuk mengetahui di mana barang yang mereka cari. Karena bahkan dengan pengalaman beberapa, minyak-minyak itu sering dipindahkan dan ditempatkan di tempat yang kosong. Identifikasi bagian-bagian dan penempatan warna dengan pengoperasian membuat operator lebih mudah mengetahui di mana bagian yang mereka cari, yang pada akhirnya dapat menghemat waktu. Nah, pada gambar berikut ini dimungkinkan untuk mengamati jenis perbaikan ini untuk lemari minyak. Berikut dampak penerapan konsep 5S. Gambar 7A merupakan lemari minyak sebelum penerapan 5S. Nah, gambar 7B merupakan gambar lemari minyak sesudah penerapan 5S. Yang ketiga, hasil indeks. Tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata MTBF, MTTR, dan ketersediaan untuk triwulan terakhir tahun 2017 dan triwulan 1 tahun 2018. Terlihat bahwa rata-rata MTBF mengalami peningkatan sebesar 31 jam, yaitu pada triwulan terakhir tahun 2017. Peralatan di lini produksi yang diteliti memiliki waktu henti rata-rata setiap 124 jam. Namun pada kuartal pertama 2018, peralatan tersebut rata-rata mengalami downtime setiap 155 jam. Dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang diambil telah berkontribusi terhadap penurunan jumlah kegagalan dibandingkan dengan semester terakhir pada tahun 2017 sejak MTBF meningkat. Nilai rata-rata MTTR untuk kuartal pertama tahun 2018
menurun dibandingkan dengan kuartal terakhir tahun 2017 karena rata-rata waktu kegagalan meningkat dari 5,26 jam menjadi 4,56 jam. Hasil positif ini menunjukkan bahwa teknisi pemeliharaan telah memberikan lebih sedikit waktu untuk mengatasi kerusakan. Ketersediaan pada triwulan 2017 rata-rata 95,9%, sedangkan pada triwulan 1 tahun 2018 rata-rata kesediaan mencapai 97,1%. Nilai ketersediaan meningkat pesat sebesar 1,2%. Ini bisa dianggap sebagai hasil yang positif, karena diperoleh ketersediaan yang meningkat pesat. Dengan cara ini dapat ditegaskan bahwa tindakan yang dilaksanakan berhasil karena berkontribusi pada peningkatan ketersediaan. Kesimpulan jurnal. Dalam jurnal ini diusulkan peningkatan ketersediaan jalur produksi kritis melalui metodologi TPM dan didukung oleh tools Lean Maintenance. Unit industri tempat studi ini dibuat memproduksi crankcase intermediate untuk industri otomotif. Analisis keseluruhan dilakukan terhadap kondisi awal jalur produksi di mana masalah utama diidentifikasi dengan menggunakan beberapa alat seperti MTBF, MTTR, OEE, dan ketersediaan atau A. Menanggapi masalah yang teridentifikasi, rencana tindakan dikembangkan dan diimplementasikan untuk menemukan akar penyebab dari tingginya jumlah kegagalan yang diamati pada salah satu peralatan lini dengan menggunakan alat 5S, manajemen visual dan pemeliharaan, serta pengembangan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Beberapa perbaikan telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa lini produksi ini menjadi lebih teratur. Dan nilai MTBF meningkat, MTTR menurun, dan akibatnya ketersediaan secara keseluruhan meningkat. Oleh karena itu, tindakan yang diterapkan berhasil dan kecenderungan untuk lebih meningkatkan keandalan terlihat nyata. Penutup. Modul materi perkuliahan yang sesuai dengan jurnal ini antara lain 1. Basic to Reliability 2. Basic to Maintenance 3. Maintenance Management 4. Overall Equipment Effectiveness 5. Total Productive Maintenance 6. 5S Maintenance. Maintenance management merupakan hal yang sangat penting bagi produsen guna mencapai sasaran yang efektif dan efisien. Faktanya, proses pemeliharaan yang efektif dan prosedur pemeliharaan preventif dapat secara signifikan mengurangi risiko kegagalan peralatan yang dapat menyebabkan waktu henti di jalur produksi. Namun, karena kompleksitas sistem produksi, risiko kegagalan pada bagian penting dari peralatan produksi tidak dapat sepenuhnya dihindari. Untuk itu, perlu maintenance management agar output produksi, standar keselamatan, umur desain pabrik semuanya tercapai, dan energi yang digunakan serta kemungkinan dampak buruk terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Demikian review jurnal dari saya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.